membanggakan di hadapan para malaikatnya. Maka ini adalah kebaikan yang besar bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu, dibanggakan oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Allah mudahkan kita untuk berada di majlis ilmu. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna dan melalui sifat-sifatnya yang sempurna, yang mulia, yamunna alaina fihi bil ilmi nafi'. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat wal hidayah lima yuhibbuhu wa yardah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sehingga menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoinya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yataqabbalahu minna bi qabulin hasan, agar Allah menerima apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu ini sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yaj'alahu fi mawazin hasanatina. Mudah-mudahan akan memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Innallaha subhanahu wa ta'ala sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya yang meminta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan insyaallah pada malam hari ini ya, membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam atau Al-Syekh Al-Alamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitab beliau yang mengumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan jawami'ul kalim. Itu hadis-hadis yang singkat, padat, hadis yang pendek tapi maknanya sangat luas, yang beliau kumpulkan dalam sebuah kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Dan kita masuk ke hadis yang ke-39, Al-Hadis At-Tasi'u Was-Salasun. Hadis yang ke-39 ya. Dikatakan di sini an Amr ibn Auf Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Amr ibn Auf Al-Muzani radhiyallahu taala anhu dari Nabi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Sesungguhnya as-sulhu apa ya? Damai, berdamai. Sedang apa? Ada niza', sedang ada pertikaian gitu. Kemudian apa? Berdamai. Yang biasanya kalau berdamai itu salah satu ada yang ngalah. Meskipun harusnya dia mendapatkan apa yang harus ditunaikan dari haknya oleh orang yang sedang bertikai, tapi dia apa? Ngalah, ya sudahlah. Tidak ditunaikan semuanya misalnya. Itu namanya berdamai. Ini adalah sesuatu yang boleh, jaizun bainal muslimin, boleh
berdamai itu boleh, meskipun ya di situ akhirnya ada yang ngalah. Berarti ada hak yang hak yang nggak ditunaikan karena sudah damai. Itu boleh di antara kaum muslimin, tidak apa-apa. Karena ini terkait dengan apa? Muamalah. Ya. Ini sama dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan muamalah, ya hukumnya asalnya apa? Boleh. Berbeda dengan hal yang asalnya ibadah. Hal yang asalnya ibadah itu hukumnya nggak boleh sampai ada dalil. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita menentukan ibadah kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu amalan yang disyariatkan, ya maka kita tidak boleh apa? Mengada-ada. Ini kalau ibadah. Tapi kalau muamalah, kalau terkait dengan masalah makan, minum, kebiasaan, itu hukumnya adalah boleh. Maka di sini katakan berdamai itu boleh di antara kaum muslimin. Illa, namun dengan catatan, ya, atau kecuali yang ada yang nggak boleh, berarti ada yang boleh, ada nggak boleh. Yang nggak boleh yang mana? Illa, kecuali yang harama halalan, berdamai tapi dengan mengharamkan yang halal, atau sebaliknya, au ahalla haraman, atau menghalalkan yang haram. Berdamai tapi sampai mengharamkan yang halal. Ya. Di atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh mereka. Jadi nggak apa-apa seorang membuat apa? Syarat. Boleh. Jual beli pakai syarat, boleh apa tidak? Jual beli tapi pakai syarat. Boleh saja. Sewa menyewa pakai syarat, ya boleh saja. Sampai menikah pakai syarat juga boleh. Tapi illa syarton harama halalan. Tapi nggak boleh syarat yang mengharamkan yang halal. Atau ahalla haraman, menghalalkan yang haram. Ini syarat yang dibikin oleh manusia, ya. Atau syarat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu suatu syarat yang harus ditetapkan, harus dijalankan. Kalau tidak, maka tidak sah. Ini namanya syarat. Syarat itu ma yalzam min adamihi adam, wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Ini syarat. Tapi ini syarat yang dari Allah, dari syariat. Sesuatu yang kalau tidak ada, ya, maka tidak sah sesuatu yang disyaratkan. Yang apa namanya? Yang disyaratkan dengan syarat itu, gitu. Ya misalnya syarat sahnya sholat. Kalau tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak ada sholat. Sholatnya tidak sah. Ini syarat namanya. Tapi kalau ada syarat, tidak harus sholat. Misalnya orang apa?
bersuci. Orang kalau mau sholat itu harus bersuci. Kalau tidak bersuci, ya tidak ada sholat. Sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang bersuci, apa harus sholat? Orang kalau bersuci harus sholat apa tidak? Tidak. Ini namanya syarat. Sesuatu yang jika tidak ada, mengharuskan yang lainnya tidak ada. Yang disyarati tidak ada. Tapi jika ada, tidak mengharuskan, ada atau tidak mengharuskan, tidak ada. Paham apa tidak itu? Kalimatnya yang susah, harus pakai contoh memang. Tadi sudah saya kasih contoh. Tapi bukan itu pembahasan yang di sini. Yang di sini syarat yang bukan dari syariat, tapi syarat yang dibikin oleh kedua belah pihak. Dari manusia yang buat syariat. Syarat itu dibikin oleh manusia itu sendiri. Boleh apa tidak? Boleh. Selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dan kalau sudah disyaratkan, maka al-muslimun ala syurutihim. Dia harus menunaikan apa? Harus menunaikan syarat itu. Harus mewujudkan syarat tadi yang sudah disepakati. Ya. Ini hadis ya yang dibawakan dalam hadis oleh beliau Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pada hadis yang ke-39. Hadis ini rawahu Ahlus Sunan illa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Ibnu Majah, ada juga mengatakan Sunan Tirmidzi meskipun dia disebutkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Ya, ini diriwayatkan oleh beberapa kitab Sunan oleh Ahlus Sunan, disebutkan dalam Kutubus Sunan, ya, kecuali Nasa'i. Kecuali Imam Nasa'i tidak menyebutkan, tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini sebagaimana keterangan para ulama bukan hanya diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala, tapi juga oleh yang lainnya dengan lafaz yang berbeda meskipun maknanya sama. Ya. Dikatakan di sini oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah, jumi'a fi hadzal hadis asy-syarif baina anwa'is sulhi wasyuruti sahihiha wa fasidiha. Dikumpulkan dalam hadis ini, hadis yang pendek. Ya, hadisnya cuma pendek. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Pendek hadisnya. Wal muslimun ala syurutihim. Ini pendek. Ya. Kemudian ditambah lagi illa syarton harrama halalan au ahalla harama. Itu aja. Jadi pertama kalimatnya as-sulhu jaiz, yang kedua kalimatnya al-muslimun ala syurutihim. Ini kalimat yang sangat pendek sekali. Ya. Tapi ya, dikumpulkan di dalam hadis ini macam-macam sulh, macam-macam apa ya, damai tadi. Damai itu banyak macamnya. Ya. Melakukan apa? Perdamaian. Bahasanya benar apa enggak sih? Hah? Melakukan perdamaian gitu. Berdamai itu macam-macam. Gitu. Berdamai itu macam-macam. Ya. Syarat juga macam-macam. Syarat itu banyak sekali. Dan itu semuanya apa? Boleh. Selama tidak menghalalkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Gitu. Jadi kalimatnya pendek ya, apa tidak? Pendek, tapi maknanya luas. Kalau mau dijabarkan mungkin contohnya juga akan sangat banyak. Karena terkait dengan berbagai macam akad-akad atau muamalah-muamalah yang ada di masyarakat. Ya, bikalamin yashmulu min anwa'il ilmi wa afradihi ma la yuhsa. Maka di sini dikumpulkan ya, dalam hadis ini macam-macam damai, macam-macam syarat yang baik, yang salah, dengan kalam yang mencakup macam banyak ilmu ya, dan banyak apa ya, kasus yang tidak terhitung.
bihaddin wadhihin bayyinin, namun ditetapkan hukumnya, ditetapkan aturannya dengan batasan yang sangat jelas. Batasannya sangat jelas. Apa batasannya itu? Batasannya jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Dah, itu aja. Batasannya jelas. Damainya gimana? Silahkan. Dengan apapun jenis-jenisnya, bagaimanapun jenis-jenisnya, damai itu bagus. Boleh. Meskipun yang namanya damai itu tidak memenuhi tidak terpenuhi haknya. Ya. Damai kok pokoknya punya saya harus dibayar semua. Itu namanya gak damai. Damai minta dibayar semua. Damai ya sudah, punya saya dibayar separuh, tapi punya kamu juga, tapi bayarnya harus segera misalnya. Atau yang lainnya. Dan kalau sudah berdamai ya sudah, selesai. Dunia akhirat itu. Jangan, ya sudahlah separuh, tapi di akhirat saya tuntut. Itu bukan damai namanya. Damai ya selesai sudah, dunia akhirat. Udah damai kok. Ya. Nah, ini bagus, damai itu bagus, boleh. Ya. Begitu bikin syarat juga nggak apa-apa. Saya mau jual mobil saya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, saya pakai dulu lah. Sebulan. Nanti baru jadi milik kamu. Uangnya sekarang, tapi saya pakai dulu. Misalnya. Ya, karena apa? Karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan misalnya. Misalnya orang tinggal di Saudi. Dia punya mobil. Ya, seminggu lagi akan harus pulang ke Indonesia. Ya kalau dia jual mobilnya pas hari mau pulang ya, kalau laku, kalau nggak laku ya, maka dia jual seminggu sebelumnya. Ini saya punya mobil mau jual. Oh boleh, saya beli. Tapi saya pulangnya seminggu lagi, saya pakai dulu ya. Sampai saya pulang, boleh diambil. Ya, ini syarat. Ini menghalalkan yang haram apa tidak? Mengharamkan yang halal apa tidak? Ya, itu tinggal dilihat. Kalau terjadi penghalalan yang haram, mengharamkan yang halal, maka tidak boleh. Gitu. Fa akhbara anna al-asla fi sulhi annahu jaizun la ba'sa bihi. Maka di sini Nabi memberitakan bahwasanya pada prinsipnya dalam masalah sulh, damai itu boleh, tidak mengapa, kecuali illa idza harrama halal, kecuali jika mengharamkan yang halal atau halal haram, atau menghalalkan yang haram. Wa hadza kalamun muhitun. Maka ini kalimat yang mencakup banyak hal. Ya. Yadkhulu fihi jami'i aqsami sulhi. Masuk di dalamnya macam-macam sulh, macam-macam damai. Macam-macam apa sih ya bahasa ini kita? Perdamaian gitu, Pak. Ini kayaknya masih ada kalimat yang pas, mungkin yang lainnya saya nggak tahu. Damai atau perdamaian atau ya. Bahasa Arabnya sulhu. Was-sulhu khair. Dan damai itu baik. Damai itu baik. Lima fihi min hasmin niza', karena di dalamnya ada menghilangkan perselisihan. Di dalamnya ada mencabut pertikaian. Ya. Wasalamatil qulub, di dalamnya ada membersihkan hati. Saling Saling ridho kan jadinya gitu. Ya sudahlah. Sudah selesai. Enggak ada lagi pertikaian, enggak ada lagi permusuhan, di dalam hati sudah selesai. Ya. Wa bara'atu dzimam, dan sudah enggak ada pikiran lagi, udah damai. Enggak ada pikiran lagi. Ya. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya adalah as-sulhu fil amwal fil iqrar. Masuk di dalamnya ini banyak sekali. Ini kasih contoh saja ya. Contohnya di sini, masuk di dalamnya adalah damai dalam masalah harta yang diakui. Damai dalam masalah harta yang diakui.
Gimana ini? Bi an yuqirra lahu bidainin. Seperti ada orang yang mengakui dia punya utang. Ngaku. Ada orang punya utang ngaku tapi kok ribut. Kira-kira kenapa? Ada orang punya utang. Dan yang punya utang ngaku. Tapi kok ribut? Biasanya kenapa itu contohnya? Ini saya lagi tanya kasus. Mungkin pernah terjadi apa tidak? Kelamaan gak nyaur ya wes. Kelamaan nggak nyaur ya. Maka kemudian apa? Kenapa kok nggak nyaur? Adanya cuma baru 10 juta padahal utangnya 12 juta. Ya wis lah 10 juta rampung. Sini 10 juta rampung. Nggak jadi 12 juta selesai. Nah, itu. Dia memang punya utang dan dia ngaku. Tapi kok ribut? Ya mungkin tadi nggak nyaur bener. Ada lagi nggak yang lainnya? Ya kayak itulah contohnya gitu. Au ainin atau punya barang, au hakin atau punya hak pada orang lain ya. Apa namanya udah kerja nggak dibayar gitu. Serampung sudah selesai, udah jadi rumahnya, mana bayarannya ini tukangnya lagi? Belum ada ya. Adanya baru segini. Ya segitu aja nggak apa-apa. Asik. Ya. Atau yang semisal itu ya. Fayusalihuhu anhu bi ba'dihi aw bi ghairihi. Maka didamaikan pertikaian tadi diselesaikan dengan damai dengan diselesaikan sebagiannya sebagai penyelesaian meskipun baru sebagian tapi dianggap selesai atau dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya. Misalnya apa? Utangnya apa misalnya? Utangnya uang. Diselesaikannya pakai tanah misalnya. Saya nggak punya uang, adanya tanah ini. Ya usah tanahnya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi ya jangan sampai ada kedoliman di situ. Jangan sampai ada kedoliman. Nanti tanahnya ternyata apa mahal misalnya, tanahnya harga yang mahal untuk bayar sesuatu yang murah misalnya, ya, itu tidak boleh. Atau diselesaikan dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak boleh. Iya. Apa contohnya itu? Yang terjadilah, kasus yang terjadi apa? Ya. Sudah ngaku tapi nggak bisa menyelesaikan. Iya. Ala kulli hal. Mungkin bisa nanti muncul contoh-contoh mungkin. Wasulhul ingkar, ada juga damai tapi dengan pengingkaran. Damai tapi bukan dengan pengakuan. Kalau tadi kan ngakui. Kalau ini pengingkaran, damai tapi salah satunya mengingkari. Gitu. Damai tapi dalam kasus yang salah satunya mengingkari. Kalau tadi damai dalam kasus yang sudah dinyatakan, iya saya memang punya utang tapi belum bisa gitu. Kalau ini enggak, siapa yang bilang saya punya utang? Apa ada orang punya utang begitu? Ada orang mengatakan kamu belum melunasin, tapi yang dibilang belum melunasin sudah kok. Ada nggak itu? Ada, ada ya. Kira-kira kenapa itu? Lupa mungkin ya. Lupa ya ujarku wis rampung kok. Kurang siji wingi. Iya ujarku wis ping 10 aku mbayare. Tembe sanga. Nanti ada yang kelupaan. Mungkin apa tidak? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Kira-kira bagaimana ini penyelesaiannya? Bi an yad'i alaihi haqqan min daini, dengan adanya mengaku bahwa dia punya hak atas orang lain. Bahwasanya dia punya hak atas orang lain. Saya punya piutang sama dia. Dia pinjam ke saya barang ini, barang itu. Au ainin atau barang. Fayungkir, ternyata
Dia mengingkari. Ternyata dia mengingkari. Kemudian apa? Terjadilah perdamaian dengan ada satu orang yang membantu menyelesaikan pertikaian tadi. Sumayat tafiqan alal musalahah. Ya. Kemudian terjadi apa? Perdamaian an hadza bi'ainin aw dainin aw manfaatin aw ibra'i aw ibra'in aw ghairihi. Faqul dzalika jaiz. Ya, akhirnya apa? Ya udahlah. Kalau memang masih dianggap utang, ya saya akan bayar misalnya. Tapi belum ada bulan ini. Kasih waktu 1 bulan atau ya itu namanya ngalah gitu ya. Ya uslah, ya saya masih kurang. Terus atau misalnya saya merasa sudah lunas kok masih ditagih. Ya. Yang terakhir ini cicilannya kok dianggap belum padahal sudah nyicil sampai selesai. Akhirnya ya sudahlah. Tapi saya bayar separuh aja yang terakhir. Karena saya yakinnya sudah. Iya. Saya bayar separuh aja. Ya, boleh apa tidak? Boleh kalau sudah disepakati, namanya damai. Damai itu ya bukan apa? Menunaikan hak semuanya. Kalau menunaikan hak semuanya ya namanya nggak damai. Ya. Karena di sini ada pertikaian. Ada pertikaian. Tapi kalau sengaja, ini tentu nggak boleh. Wis nyicil lunas kok masih ditagih sengaja. Ya. Biar apa? Ya, biar dapat untungnya banyak. Ya. Kemudian ternyata yang yang dizolimi pun ragu-ragu. Iya ya, saya udah lunas belum ya? Ragu-ragu. Akhirnya damai. Ya sudah damai, bayar separuh aja. Kata yang yang itu yang memang mau berbuat jelek itu, ya udah separuh aja, lumayan lah separuh. Nggak dapat uang banyak dari orang separuh gitu. Terus damai. Kira-kira dosa nggak itu? Damai tapi ini. Jadi sengaja si A sengaja berkata pada si B, kamu belum lunas padahal sudah lunas, sengaja. Ya ini coba-coba barangkali dia iya, jangan-jangan dia memang lupa gitu. Akhirnya betul, ragu-ragu juga si B itu. Akhirnya kayaknya sudah sih, belum lah gitu. Akhirnya ya sudah separuh aja lah gitu. Nah, seakan-akan kebaikan dari si A. Padahal si A nggak bisa dapat 100%, dapat 50% lumayan gitu. Akhirnya damai kan? Kira-kira dosa nggak? Hah? Damai ini, damai. Damai kok dosa? Iya, di sini dosa ya tetap ya. Meskipun damai, tapi ini kedoliman, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh tentunya. Ya. Nah, kalau dengan kesengajaan ya tentu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian wa kadzalika as-sulhu 'anil huquq al-majhulah. Ini contoh lagi. Ini kalau dikasih contoh ya banyak banget ya. Dan saya sendiri juga mungkin tidak paham juga dengan contoh-contoh ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Wa kadzalika sulhu 'anil huquq al-majhulah. Juga damai dari hak-hak yang majhulah. Hak-hak yang enggak bisa dipastikan. Iya. Contohnya apa? Dikasih contoh di sini, ka'an yakuna bainas naini mu'amalatan atau mu'amalatun tawilatun. Ya. Ka'an yakuna bainas naini mu'amalatun tawilatun. Misalnya ada di antara dua orang yang punya muamalah kerjasama tapi waktunya panjang. Waktunya panjang. Terkadang ada hal-hal yang tidak tercatat. Ada yang tidak tercatat. Karena apa? Kerjasamanya apa?
panjang. Satunya invest, satunya mengelola invest, tapi waktunya panjang baru dibagi. Satunya misalnya ingin berlepas, ingin apa? Melepaskan apa namanya? Apa? Bisnisnya, pengen bisnis sendiri lah gitu ya. Saya sudah pengen bisnis sendiri aja. Tadinya apa? Bareng. Tadinya bareng. Nah, maka di sini sangat mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak tercatat, yang kemudian membuat apa? Pertikaian. Ya, sehingga dipikirnya si A, ujarku aku ulias akeh kok mung semene ya gitu. Ujarku aku tak hitung-hitung kudune dapatnya segini kok cuma segitu. Ya. Jadi apa namanya? Ada hal-hal yang tidak diketahui. Ya sangat mungkin tidak diketahui. Karena bisa jadi uangnya sudah berubah menjadi apa? Barang. Uangnya bisa jadi barang mungkin. Bisa jadi begitu. Kemarin saya juga ketemu pedagang. Dia bilang, saya kalau dihitung-hitung harusnya saya dapat untung segini. Zat. Harusnya uang saya sekarang ini setelah tutup buku harusnya segini. 100 juta misalnya. Tapi kok cuma 50 ya? Ini yang 50 kemana ya? Dia lupa, ternyata yang 50 ini sudah berupa apa? Barang-barang barangkali kan gitu. Nah, dia tercatat semuanya. Maka ya di sini ada hal yang sifatnya tidak diketahui, majhulah. Ishtabaha fiha subutul haqq ala ahadihima wa alaihima. Maka jadi menjadi rancu, menjadi apa? Samar. Sebetulnya haknya si A berapa, haknya si B berapa, yang sesungguhnya itu tidak bisa ditetapkan. Maka di situ terjadilah apa? Damai. Ya. Istabaha miqdaruhu, nggak bisa dipastikan berapa bagiannya. Fayatasalahani ala ma yattafiqani alaihi wa yataharriyani al-adl. Maka di situ boleh ya saling berdamai, tapi dengan tetap tidak ada kezaliman. Ya, jangan pula ada orang yang memanfaatkan apa? Pertikaian ini. Wah, ini saya lagi ada masalah sama si A ini, kamu bisa bantu nggak? Saya nggak bisa memastikan ini. Yang saya berapa, yang dia berapa. Dia mungkin dia tidak akan menerima kalau saya tetapkan segini. Ya. Kemudian apa? Datang orang yang ketiga, saya bantu. Ya. Biar kamu dapatnya banyak. Saya akan bantu biar kamu dapatnya banyak, tapi ya jangan lupa komisinya. Nah, ini apa namanya? Ada kezaliman, tidak boleh. Tidak boleh memanfaatkan, ingin seakan-akan mau mendamaikan, tapi sebetulnya memanfaatkan. Ya. Wa tamamu dzalik an yuhallil kullun minhuma al-akhar. Aw yakunu baina itsnain musyarakah fi miras aw waqfin aw wasiyah aw malin akhar min duyunin aw a'yan summa yatasalahan an dzalik bima yaroyanihi aqrabu ila al-'adl was-shawab. Ya. Apa ini? Ya, an yuhallil kullun minhuma al-akhar, ya penyelesaiannya dengan apa? Meminta halalnya lah istilahnya gitu. Meminta halalnya. Jadi ini apa namanya? Saya sudah berusaha ya. Kalau masih ada yang belum tertunaikan, ya saya minta halalnya begitu. Nah, ya. Atau misalnya ada musyarakah ya dalam wasiat atau dalam warisan dan sebagainya ya. Ya sangat mungkin ya. Kadang-kadang banyak harta malah banyak masalah juga. Warisannya banyak malah ribut. Ya.
Ya, wasiat, dapat wasiat, harta banyak malah terjadi keributan. Ya, ya. Ini kadang nggak bersyukur. Ya, tadinya nggak punya apa-apa, setelah dikasih banyak malah ribut. Nah, maka ini manusia terkadang seperti itu. Taib. Wa kadzalika yadkhul fi dzalika al-musalahah baina az-zawjain fi haqqin min huquqi zawjiyah. Atau damai dalam kaitannya dengan urusan suami istri. Min nafaqatin aw kiswatin aw maskanin aw ghairiha madiyah aw hadirah. Ya, terjadi keributan antara suami istri ya, terkait dengan nafkah yang tidak ditunaikan atau kewajiban memberikan pakaian, memberikan tempat ya. Baik masalah yang dahulu, masalah yang akan datang. Ya. Wa in iqtadat al-hal au apa ini? Enggak paham saya ini. An yaghuddu ahaduhuma an ba'din haqqahu listifai baqiyatihi aw li baqai zawjiyah aw li zawalil fadl aw li zawali, kok zawal fadl ya, bukan fasal. Mungkin fasal lebih pas ini. Li zawalil fasal, untuk menghilangkan permusuhan, untuk menghilangkan permasalahan, pertikaian. Kalau menghilangkan fadl, menghilangkan keutamaan. Wallahu alam. Fasal. Oh iya ya, di sini fadl. Ya, berarti fasal pas tadi ya. Ini susah difahami kalau fadl. Aw li ghairi dzalik minal maqasid fa kullu dzalika hasan. Ya. Ya. Ya, pokoknya ada masalah lah begitu antara suami istri, kemudian salah satunya mengalah supaya apa? Tidak pisah, tidak ribut, selesai, saling memaafkan, meskipun mungkin sebagiannya tidak mendapatkan haknya. Sebagiannya tidak mendapatkan haknya ya, tapi kemudian saling mengalah. Ya, maka di sini butuh memang orang yang bisa menyelesaikan, bukan memperluas masalah. Ini juga harus hati-hati. Sebisa mungkin suatu keluarga itu tidak memasukkan orang ketiga. Meskipun itu orang tuanya sendiri. Meskipun itu keluarganya sendiri. Jangan setiap masalah disampaikan ke orang tua. Kalau orang tuanya bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau enggak kan cuma pusing. Dan kadang apa? Malah memperluas masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka di sini harus hati-hati. Sebisa mungkin diselesaikan apa? Berdua saja. Masalah suami istri itu upayakan selesaikan berdua dan tidak sampai masuk pihak yang ketiga. Ya, karena terjadinya perceraian itu justru ketika masuk pihak ketiga. Ya. Kalau diselesaikan berdua, insya Allah ya, akan lebih baik. Ya, dengan kedewasaannya, dengan kelembutannya, dengan kesabarannya, ya, maka insya Allah akan diberkahi penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi haqqihima fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan ini ayat ini meskipun terkait dengan masalah apa? Rumah tangga, tapi berlaku untuk masalah-masalah yang lainnya. Ya. Bahwa berdamai itu boleh bukan hanya dalam urusan rumah tangga, tapi juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Jadi ayatnya khusus tapi hukumnya umum. Wa kadzalika sulhu anil qisas fin nufus. Berdamai bahkan terkait dengan masalah qisas. Ya, yang harusnya apa? Harusnya dibunuh karena membunuh. Harusnya apa lagi? Ya. Di kisos, harusnya dilakukan kisos. Tapi kemudian terjadi apa? Perdamaian sehingga tidak di kisos.
Karena apalagi kalau pembunuhan itu terjadi secara terjadinya itu dengan banyak orang, itu kasusnya dengan keributan, dalam satu keributan terjadi orang yang meninggal. Ya, maka di situ susah untuk dipastikan yang membunuh itu siapa. Ya, yang membunuh itu siapa. Ini agak susah. Ya. Maka di situ bisa ada damai nanti. Ada damai ya, dengan tidak dikisos tapi dengan denda misalnya, dengan denda. Iya. Awil atraf bimalin yattafiqan alaihi. Ya. Atau kisos terkait dengan apa? Rusaknya harta. Ya. Rumahnya ditabrak mobil. Temboknya, dindingnya ditabrak mobil. Suruh bayar 100 juta. Karena dindingnya itu ada apanya? Dindingnya itu dinding yang mahal. Dikasih berbagai pernik-pernik yang dindingnya saja 100 juta gitu. Ini baru dinding luar, keserempet mobil. Maka harusnya ada ya ganti rugi. Maka di situ perlu diselesaikan dengan damai, tidak apa-apa. Awil muawadhah an diyatin nufus awal atraf wal juruh an yuslihal hakim bainal khusum bima taqtadihil hal fa mutaharriyan fi dzalika maslahatihi ma jami'an fa kullu hadza dakhil fi qouli sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Jadi meskipun ada qisas itu bisa ada perdamaian. Yang harusnya dibunuh tapi kemudian ada perdamaian. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian apalagi yang harusnya dipotong tangan, yang harusnya ada qisas terkait dengan luka dibayar dengan luka, tapi kemudian ada sulh perdamaian, maka tidak mengapa. Ya. Fa in tadammana sulhu tahrimal halali atau tahlilal harami fa huwa fasidun binassi hadzal hadis. Tapi kalau dalam perdamaian itu menyelesaikan pertikaian tadi dengan berdamai itu ada mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, maka itu perdamaian yang rusak. Kasulhi ala riqil ihrar. Misalnya damai tapi dengan memperbudak orang merdeka. Ya sudah, kita damai ya, tapi kamu jadi budak. Kita damai tapi anak kamu jadi budak saya. Orang merdeka kok dijadikan budak, nggak boleh. Orang merdeka dijadikan budak nggak boleh. Tapi kalau memerdekakan budak ya nggak apa-apa. Orang merdeka dijadikan budak itu nggak bisa. Ya. Ibahatil furuj al-muharramah. Apalagi sampai membolehkan yang terkait dengan masalah kehormatan, dengan masalah kemaluan, kehormatan. Ya damai tapi kakak perempuan kamu atau istri kamu atau yang lainnya, ada nggak kira-kira? Mungkin ada ya, mungkin saja ada. Orang terlilit terlilit hutang, lunas, tapi istrinya dikasihkan orang seminggu misalnya. Mungkin apa tidak itu? Ya mungkin saja. Ya itu tidak boleh yang seperti itu. Karena ini menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Ya. Ausul alladhi fihi dzulmun, atau berdamai dengan ada kezaliman. Walihada qayyadahu Allahu biqaulihi ta'ala wa aslihu bainahuma bil 'adl. Makanya dalam perintah untuk mendamaikan Allah mengikat dengan kalimat adil. Damaikanlah dengan adil, dengan keadilan. Damaikan tapi tanpa kezaliman. Damaikan tapi tanpa kezaliman. Ya.
Au sulh ittirar kal mukrah. Ada lagi sulh ittirar. Apa ya? Damai yang terjadi pada orang yang terpaksa. Orang yang dipaksa, yang ya terpaksa harus melakukannya. Kal mar'ah idza 'addalaha zawjuha dzulman litaftadi minhu wa kasul ala haqqil ghair bi ghair idnihi fa hadha naqsul muharram ghairu sahih. Ya, termasuk yang enggak boleh adalah apa? Suluh tapi dengan paksaan. Dia. Jadi sebetulnya enggak ridho dia. Tapi ya gimana lagi? Dipaksa. Ya. Karena kalau tidak, ya maka akan berbahaya bagi dirinya. Nah, ini suluh yang seperti nggak boleh. Ya, suluh dengan dipaksa, ini nggak boleh. Ya, ini baru suluh. Pembahasan berikutnya apa? Syurut. Tapi udah waktu isya ini. Syurut juga begitu. Syurut ya tadilah. Ya, sama. Boleh kita melakukan apa? Persyaratan. Persyaratan. Dikasih contoh misalnya, saya langsung lompat ini ya. Mislu idza ishtaratal mushtari fil mabi' wasfan maqsudan. Si pembeli mensyaratkan, saya mau beli apa misalnya jahe gitu, tapi jenisnya ini. Ya seperti ini, dikasih contohnya fotonya nih yang seperti ini, yang sudah dibersih. Kan jahe kan kadang ada tanahnya itu ya. Yang bersih gitu ya. Saya mau beli ikan, tapi syaratnya apa? Sudah dipotong-potong. Ya. Sudah diolah gitu kan. Saya mau beli tapi sudah diolah. Dan ngolahnya begini misalnya. Jangan ada apanya? Sisik harus enggak ada ya. Itu apa, kadang durinya juga ada ya. Di apa namanya? Di filet misalnya. Yang jualan ya karena sudah biasa begitu juga, ya enggak apa-apa. Akhirnya apa, di filet kan, di macam-macam ya. Atau mungkin malah sekalian dimasakkan gitu. Ya kalau mau nggak apa-apa. Tapi otomatis mungkin harganya bisa, ya nggak apa-apa. Tapi harganya segini. Jadi tahu sudah masak. Ya nggak apa-apa. Ya, sekilo berapa? Sekilo 50.000. Nah kalau sudah masak jadi 75 misalnya. Ya udah. Karena syaratnya dia harus sudah masak dan sebagainya lah. Kasyarti al-abad katiban au yuhsin amal fulani. Aduh, ya dia membeli budak tapi budaknya budak yang bisa menulis. Saya mau beli budak tapi budaknya bisa menulis. Saya mau beli budak tapi budaknya yang punya keahlian ini, punya keahlian itu misalnya. Ini contoh-contohnya kayak gitulah. Ya, dan yang lain-lainnya. Nah, atau yang mensyaratkan yang beli, saya syaratkan ya bayarnya sebulan lagi. Saya syaratkan bayarnya dicicil sekian kali. Ya. Dan seterusnya. Saya syaratkan diantar sampai rumah, boleh enggak? Ya, saya syaratkan diantar sampai rumah. Ya, boleh saja. Nah, saya syaratkan saya pakai dulu kayak tadi. Saya jual rumah ini nih. Saya jual berapa? 500 juta, tapi dengan syarat saya pakai dulu selama seminggu. Kamu jangan langsung pakai, saya pakai dulu selama seminggu. Karena butuh apa? Waktu mungkin untuk ambil barang-barangnya, untuk sebagainya. Ya kan biasanya enggak sama perabotannya, sama perabotannya. Enggak ya kan, berarti harus butuh waktu misalnya, enggak apa-apa yang seperti itu. Ya. Dan yang lain-lainnya wallahu taala alam bisawab. Ya. Termasuk juga dalam masalah akad nikah dan yang lainnya itu ada. Ya. Ada apa namanya? Syarat. Wasiat juga begitu. Wakaf juga begitu. Ada wakaf misalnya apa? Syaratnya wakaf ini untuk masjid. Ya udah. Ya, kalau disyaratkan untuk masjid, ya sudah, jangan yang lain. Yang lain-lainnya. Madrasah kan enggak apa-apa, Ustaz.
bermanfaat. Yang wakafnya masjid kok buat madrasah. Itu eman-eman halamannya. Ya untuk masjid juga. Syarat wakafnya untuk apa? Masjid misalnya begitu. Ya. Maka ya kalau pakai syarat ya diterima enggak? Ini ada orang wakaf tapi syaratnya masjid, enggak boleh yang lain. Mau diterima apa enggak? Kalau mau diterima ya silahkan. Kalau enggak ya sudah jangan memaksakan diri menerima yang kemudian nanti dia nggak bisa mengelolanya. Ya. Ya, kalau umum silahkan. Saya wakafkan ini untuk kaum muslimin. Nah itu misalnya apa? Umum bisa untuk masjid, bisa untuk madrasah. Tapi kalau dia harus masjid ya maka ya, tidak bisa dengan seenaknya kemudian ditambah-tambah yang lainnya. Ya, ya wallahu taala a'lam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa ya menjadi gambaran tentang bagaimana permasalahan yang terkait dengan sulh dan masalah yang terkait dengan membuat persyaratan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.